Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Milhatun SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Zahid, kelas A15, Prodi PGG PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga proposal penelitian tindakan kelas ini dapat disusun dengan judul penerapan metode cerita moral untuk meningkatkan pemahaman karakter pada siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum Rombia Timur, Ganding Sumeneb, semester Gazal, tahun pelajaran 2024-2025 dapat dirancang dan diselesaikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Proposal penelitian tindakan kelas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, khususnya untuk meningkatkan pemahaman karakter pada siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum Rombia Timur, Ganding Sumeneb, semester Gazal, tahun pelajaran 2024-2025 dengan metode cerita moral. Harapan kami penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi peserta didik, guru maupun lembaga pendidikan secara umum. Kami menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga kami mengharap saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Dalam proposal penelitian tindakan kelas ini terdapat 5 pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, prosedur penelitian tindakan kelas. Yang keempat, hasil penelitian tindakan kelas. Yang kelima, penutup. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan salah satu aspek penting yang harus ditanamkan pada siswa sejak usia dini. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu karakter. Pendidikan karakter dapat memberikan fondasi moral yang kuat agar siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki empati. Namun, berdasar observasi awal di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum Rombia Timur, Ganding Sumeneb, ditemukan bahwa pemahaman karakter siswa masih kurang normal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter adalah metode cerita moral. Cerita moral tidak hanya menarik perhatian siswa, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode cerita moral guna meningkatkan pemahaman karakter siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum Rombia Timur, Ganding Sumeneb. Adapun poin penting dari latar belakang masalah, yaitu pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan siswa. Yang kedua adalah siswa kelas 4 sering mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga adalah metode cerita moral dinilai efektif dalam menyampaikan nilai-nilai karakter karena sifatnya yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa usia sekolah dasar. Yang kedua, poin dari bab 1 adalah rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode cerita moral di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum Rombia Timur, Ganding Sumeneb. Apakah metode cerita moral dapat meningkatkan pemahaman karakter siswa? Yang ketiga adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan metode ini? Yang ketiga yaitu adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari 3 poin. Di antaranya adalah mengidentifikasi proses penerapan metode cerita moral dalam pembelajaran. Yang kedua, mengukur efektivitas metode cerita moral dalam meningkatkan pemahaman karakter siswa. Yang ketiga, mengatasi kendala dalam penerapan metode cerita moral. Adapun manfaat dari penelitian tindakan kelas ini, yang pertama yaitu untuk siswa adalah membantu siswa memahami nilai-nilai karakter secara mendalam. Yang kedua adalah untuk guru, yaitu menambahkan referensi metode pembelajaran
yang inovatif untuk pendidikan karakter. Yang ketiga adalah untuk sekolah. Yang ketiga adalah untuk sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis nilai-nilai moral. Terus yang selanjutnya adalah bab kedua. Dalam bab kedua ini adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini adalah terdiri dari konsep, metode, dan hubungan. Konsep adalah pendidikan karakter bertujuan membantu individu memiliki sikap, nilai, dan perilaku positif yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai karakter yang diperlukan ditanamkan meliputi kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan empati. Yang kedua adalah metode. Metode adalah mempunyai arti penelitian pembelajaran menggunakan cerita fabel, hikayat, atau kisah nyata untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Yang kedua adalah keunggulan. Mudah dipahami oleh siswa, menarik perhatian siswa karena sifatnya yang naratif, dapat memotivasi siswa untuk meneladani tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah hubungan. Hubungan dalam kajian pustaka inilah cerita moral memberikan konteks nyata yang relevan untuk memahami nilai-nilai karakter siswa, dapat mengidentifikasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah bab ketiga. Bab ketiga terdiri dari metode penelitian. Metode penelitian adalah penelitian tindakan kelas ini dengan menggunakan 2-3 siklus yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum, Rombia Timur, Ganding Sumeneb, dengan fokus pada siswa kelas 4. Penelitian dilakukan selama semester Ghazal tahun belajaran 2024-2025. Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum, Rombia Timur, Ganding Sumeneb, siswa kelas 4 dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki komitmen untuk memperkuat pembelajaran karakter siswa. Selain itu, sekolah ini menyediakan lingkungan yang mendukung penerapan metode cerita moral dalam pembelajaran dengan metode cerita moral. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum. Siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum yang berjumlah sekitar 30 siswa dengan alasan mereka berada dalam tahap perkembangan moral yang signifikan sehingga cerita moral dapat lebih mudah diinternalisasi. Selain siswa, guru kelas 4 juga dilibatkan untuk mendukung penerapan metode cerita moral selama proses pembelajaran. Data dan sumber data. Data kualitatif diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan guru dan siswa, serta dokumentasi hasil karya siswa yang mencerminkan respon dan internalisasi nilai-nilai moral melalui metode cerita moral. Data kuantitatif diperoleh dari tes pemahaman siswa sebelum dan sesudah penerapan metode cerita angket skala Likert untuk menilai efektivitas metode dalam membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai karakter dan etika. Sumber utama data adalah siswa kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftul Ulum, Rombia Timur, Ganding Sumeneb, dan guru yang terlibat. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah observasi. Observasi dilakukan untuk melihat proses pembelajaran dan interaksi siswa selama penerapan metode cerita moral, mencatat aktivitas siswa selama proses pembelajaran menggunakan metode cerita moral. Yang kedua adalah wawancara, menggali respon siswa dengan guru terkait penguatan atau penggunaan metode cerita moral. Yang ketiga adalah tes. Tes adalah untuk memberikan soal atau skenario terkait nilai-nilai karakter. Yang keempat adalah mendokumentasi aktivitas pembelajaran seperti cerita yang digunakan dan respon siswa. Selanjutnya adalah analisis data. Data penelitian analisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memahami respon siswa dan guru terhadap metode cerita moral serta tema utama dari wawancara dan angket. Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif
untuk membandingkan skor pretest dan posttest dengan uji untuk mengukur signifikansi peningkatan pemahaman siswa terkait nilai-nilai moral. Adapun prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah menyusun cerita moral yang relevan dengan tema pembelajaran. Yang kedua adalah menyiapkan rubrik penilaian pemahaman karakter siswa. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu terdiri dari 2 siklus. Siklus pertama menggunakan cerita sederhana seperti kisah Nabi dan fabel. Siklus kedua menggunakan cerita yang lebih kompleks untuk mendalami pemahaman. Terus selanjutnya yang ketiga adalah observasi dan refleksi. Observasi dan refleksi adalah mengevaluasi efektivitas pembelajaran melalui tes dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada guru dan siswa. Selanjutnya adalah bab 4. Bab 4 itu adalah berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Prosedur penelitian, penerapan metode cerita moral. Guru menyampaikan cerita moral yang relevan dengan nilai karakter yang ingin diajarkan. Diskusi kelompok untuk membahas pesan moral dalam cerita. Siswa diminta membuat kesimpulan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Terus selanjutnya yang kedua adalah hasil peningkatan pemahaman karakter. Hasil peningkatan pemahaman karakter itu terdiri dari 3 data, yaitu yang pertama adalah data hasil tes, keterlibatan siswa, sikap positif. Data hasil tes adalah peningkatan skor pemahaman karakter siswa pada setiap siklus. Keterlibatan siswa. Siswa lebih antusias dan aktif saat mendokumentasi atau mendiskusikan cerita moral. Sikap positif. Siswa menunjukkan peningkatan dalam perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai moral. Terus selanjutnya adalah kendala dan solusi. Kendala. Beberapa siswa kesulitan memahami pesan moral dan cerita yang kompleks. Solusi. Guru memberikan penjelasan tambahan dan menggunakan cerita yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Terus selanjutnya adalah bab keempat. Bab keempat di sini adalah berisi tentang penutup. Penutup di sini mencerminkan adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama adalah metode cerita moral efektif dalam meningkatkan pemahaman karakter siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Metodologi. Yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih baik, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Rekomendasi. Guru disarankan menggunakan variasi cerita yang relevan dengan konteks lokal untuk meningkatkan keterhubungan siswa. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji penelitian ini dapat pada mata pelajaran lain atau jenjang pendidikan yang berbeda. Nah, itulah dari beberapa proses proposal penelitian tindakan kelas yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Metodologi. Selebihnya mohon maaf akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.